Halo Lemen, kita bahas hari ini penentuan MDL, LOQ, dan LOL Rapid Test Kit Parameter Nitrit. Penentuan batas deteksi metode pengujian merupakan kemampuan sekaligus keterbatasan laboratorium dalam menerapkan suatu metode pengujian tertentu pada kadar rendah metode tersebut. Penentuan batas deteksi bertujuan untuk menghindari penulisan laporan hasil pengujian tidak terdeteksi atau not detectable, yang merupakan informasi tapi tidak informatif jika tidak mencantumkan nilai batas deteksi metode. Ketika kita mendapat laporan hasil pengujian tidak terdeteksi, menggunakan alat apa? Dalam pengujian logam, ini bisa menggunakan spektrofotometer, UV-Vis. Pak, logamnya lebih rendah, AS flame. Lebih rendah lagi, MPAIS. Lebih rendah lagi, ICPUS. Lebih rendah lagi, AS flameless. Lebih rendah lagi, ICP-MS. Loh, kalau gitu, ketika kita menggunakan suatu metode pengujian dengan alat instrumentasi tertentu, alat ini gunakan apa? Batas deteksi dalam metode pengujian ini ada perbandingannya antara IDL dibanding LOD dibanding MDL dibanding LOQ. 1 banding 2 banding 4 banding 10. LOQ sampai LOL ini adalah working ring. Hasil pengujian disertakan ketidakpastian. Tetapi ketika hasil di antara MDL LOQ, maka hasil tanpa ketidakpastian karena ketidakpastiannya cukup besar. Di bawah MDL, maka dilaporkan kurang dari MDL. Ini adalah dynamic range dalam instrumentasi kimia. Batas deteksi dalam metode pengujian ketika Y adalah respon instrumen, X adalah kadar, maka spektro mempunyai LOQ yang cukup besar. Lebih kecil lagi AS flame. Lebih kecil lagi ICP-OS, lebih kecil lagi AS graphite furnace, lebih kecil lagi adalah ICP-MS. Ini mulai dari ppm sampai ppb bahkan ppt. Ini untuk melihat instrumental detection limit. Di dalam technical decision limit range for the major atomic spectroscopy technique, ini ada batasannya sampai sejauh mana IDL metode tersebut. Karena itu hati-hati ketika kita menggunakan metode tersebut untuk baku mutu yang mana. Kita coba bahas dulu IDL. Orang nyebutnya critical level, orang nyebutnya criterion of detection, orang nyebutnya detection limit. Merupakan kadar analit yang menghasilkan signal 3-5 kali the signal to noise ratio atau S per N yang diperoleh dengan pengujian berulang larutan blanko. IDL bermanfaat sebagai the estimated method detection limit atau MDL. Ketika instrumen ini memberikan noise, kemudian ada signal 3-5 kali signal to noise ratio, ini disebut dengan IDL. LOD adalah 5-10 signal to noise ratio, sedangkan LOQ adalah 10-20 kali signal to noise ratio. IDL ini dirumuskan sebagai T student tabel dikalikan SD dalam confidence level 95%, degree of freedom ini tak terhingga 1,645 SD blanko.
LOD-nya adalah 2 kali IDL. Karena itu 2 kali 1,645 SD sama dengan 3 kali SD. LLD atau detection level atau level of detection merupakan kadar analit terendah yang mampu menghasilkan signal cukup besar sehingga terdeteksi dan dapat dibedakan dengan signal belangko. LLD ditentukan dengan pengulangan pengujian larutan standar pada konsentrasi mendekati 0 dan dinyatakan 2 kali IDL. Dalam prakteknya, penentuan IDL dan LLD tidak begitu penting dilakukan saat verifikasi atau validasi metode pengujian karena batasan terendah laporan hasil pengujian dilaporkan kurang dari MDL atau kurang dari LOQ. MDL adalah kadar analit yang ditentukan sesuai tahapan metode pengujian secara menyeluruh sehingga menghasilkan signal dengan probabilitas 99% bahwa signal tersebut berbeda dengan belangko. MDL sama dengan T student tabel dikalikan dengan SD. Minimum pengujian dalam penentuan MDL adalah 7 kali pengulangan dengan minimum 3 hari yang berbeda. Karena itu MDL sama dengan 3,143 SD. Pengulangan pengujian dilakukan dalam rentang waktu minimal 3 hari bertujuan untuk melihat variabilitas hasil pengujian terhadap waktu serta kondisi akomodasi dan lingkungan yang berbeda. Bagaimana menentukan MDL estimasi? Penentuan kadar target MDL estimasi berdasarkan batasan metode terendah atau LOQ metode. Kadar target MDL estimasi sama dengan 0,4 LOQ metode kalikan 1 sampai 5. Sensitivitas peralatan ideal di manual book kadar target MDL estimasi IDL dikalikan 1 sampai 5. Yang ketiga, persyaratan pelanggan atau peraturan baku mutu atau nilai ambang batas. Kadar target MDL estimasi sama dengan MDL dikalikan 1 sampai 5. 5 batas keberterimaan ini harus terpenuhi ketika orang menghitung MDL. Persen RSD sama dengan SD dibagi rata-rata kalikan 100% kurang dari 0,67 Hurwitz value, yaitu 2 pangkat 1 minus 0,5 dikalikan log C. C adalah fraksi berat. Ini berdasarkan metode pengujian atau Hurwitz value. Persen R, nilai terukur bagi nilai target kalikan 100% berdasarkan metode pengujian atau nilai kadar target pada tampil AUAC, yaitu the Association of Official Agricultural Chemistry. S per N ini sama dengan rata-rata hasil dibagi SD, yaitu 2,5 sampai 10. Yang keempat, MDL kurang dari sama dengan kadar spike, kurang dari sama dengan 10 kali MDL. Yang kelima, MDL kurang dari sama dengan nilai baku mutu lingkungan. Bila metode standar mencantumkan batas rendah kadar pengujian, level of quantitation atau LOQ, maka informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan estimasi MDL, yaitu kadar target MDL estimasi sama dengan 4/10 LOQ metode, yaitu 0,4 LOQ metode. Kadar target spike yang ditambahkan adalah konsentrasi spike sama dengan 0,4 LOQ metode dikalikan 1 sampai 5 sama dengan 0,4 sampai 2 LOQ metode. Faktor pengali 1 sampai 5 digunakan sebagai pertimbangan agar kadar analit yang ditambahkan spike level mampu menghasilkan signal yang dapat dibedakan dengan background noise dari instrumen sehingga signal to noise ratio 2,5 sampai 10. LOQ atau minimum quantitation level
merupakan kadar analit yang menghasilkan signal lebih besar dari belangko pada kondisi kegiatan rutin yang dapat diterapkan di laboratorium atau LOP. LOQ merupakan suatu batas terkecil hasil pengujian yang dapat dilaporkan, limit of reportable, dengan menyertakan ketidakpastian. LOQ sama dengan 10 kali SD. Jika working ring test kit NO2 sebagai N 0,02 sampai 1 mg per liter, maka target spike MDL estimasi 4/10 kalikan LOQ kalikan 1 sampai 5. MDL estimasi sama dengan 4/10 kalikan 0,02. 0,02 berasal dari LOQ nitrit test kit dikalikan 1 sampai 5 sama dengan 0,008 sampai dengan 0,04 mg per liter. Sampel air dan air limbah yang digunakan untuk penentuan MDL dan LOQ memiliki kadar nitrit yang sangat kecil atau kurang dari MDL estimasi yang disebut Laboratory Fortified Metric LFM. Namun, jika metrik sampel memiliki kadar nitrit lebih dari MDL estimasi, maka dapat diencerkan hingga kurang dari MDL estimasi. Jika Aquades ditambahkan target spek nitrit, maka disebut Laboratory Fortified Blend atau LFB. Kadar spike yang dipilih digunakan sebagai target. Kadar spike metrik ini kurang dari 0,008 mg nitrit per liter, di mana 0,008 mg nitrit per liter ini adalah MDL prediction. Jadi kalau gitu, kadar speknya ini 1 mg nitrit per liter. Volume speknya 1 mili. Konsentrasi sampelnya kurang dari MDL atau 0 mg nitrit per liter, volume sampelnya 49. Jadi sampel yang sudah di speking ini kita homogenkan. Konsentrasi targetnya menjadi 0,02 mg nitrit per liter. Kita cari persen R-nya sama dengan nilai terukur dibagi nilai target kalikan 100%. Di mana nilai target adalah konsentrasi kalikan volume sampel ditambah konsentrasi kalikan volume spike dibagi volume sampel ditambah volume spike. Kita prediksi dari rentang kerja dan noise-nya. MDL, LOQ, 2 kali LOQ. 0,008 sampai dengan 0,04 ini adalah target dari konsentrasi yang hasil dari spiking. Working ring test kit nitrit adalah 0,02 sampai 1 mg per liter. Kalau gitu target speknya 0,02 mg per liter dikalikan 4/10 dikalikan 1 sampai 5. Karena itu hasilnya 0,008 sampai 0,04 mg per liter. Kemudian kita lakukan speking 7 kali sampel dari air limbah, air sungai, air danau. Kita kumpulkan 7 sampel tersebut, kemudian kita ukur. Kita tahu bahwa spektrofotometer tersebut hanya 2 desimal, maka kita gunakan kurva kalibrasi untuk menentukan kadar perhitungannya. Sampel tersebut menghasilkan absorbansi 0,053, kadar perhitungannya 0,018%, R-nya 87,78. Begitu yang kedua sampai yang ketujuh 0,054, kadar perhitungannya 0,018, persen recovery-nya 89,61. Rata hasil 0,018, persen R-nya 90,01.
0,66. Simpangan baku 0,002, persen RSD 10,73, Horwitz value-nya 19,51. Batas reprodusibilitasnya diterima. Kemudian kita lihat persyaratan batas keberterimaan MDL. MDL sama dengan 3,143 SD. Artinya hasilnya 0,006. LUG-nya 10 kali SD 0,02. Signal to noise ratio-nya 9,3. MDL kurang dari spike 0,006 kurang dari 0,02. Spike kurang dari 10 kali MDL 0,002 kurang dari 0,06. MDL kurang dari baku mutu lingkungan 0,006 kurang dari 0,06, di mana baku mutu lingkungan ini sesuai dengan PPRI nomor 22 tahun 2021. Setelah kita lakukan MDL LOQ, kita lakukan LOL, penentuan limit of linearity. Kadar 0,02 yang terendah sampai yang tertinggi adalah 1 mg per liter, kita coba ulang 10 kali. Nilai absorbansinya berapa? Pada kadar rendah, absorbansinya 0,049, sampai yang ke-10 0,051. Kita cari SD-nya 0,00646. Pada kadar tinggi, ini absorbansinya 2,706, sampai yang ke-10 2,734. SD-nya 0,01114. Kita cari F hitung. F hitung adalah SD1 kuadrat dibagi dengan SD2 kuadrat, di mana SD1 harus lebih besar dari SD2. Dalam perhitungan kita lihat 0,01114 kuadrat dibagi 0,00646 kuadrat sama dengan 2,970. F tabelnya kita hitung di dalam F tabel ataupun Excel. F dengan tingkat kepercayaan 99%, degree of freedom-nya 9 dan 9, maka ketemu 5,35. Batas keberterimaannya F hitung kurang dari F tabel, maka kesimpulannya LOL diterima pada 1 mg per liter. Coba kita lihat ringkasannya. Acuan metode pengujian test kit parameter nitrit dalam air dan air limbah, rentang pengujian 0,021 sampai 1 mg per liter, nama labnya, nama analisnya, tanggal pengujiannya, ureannya, MDL. Hasilnya MDL 0,006 mg per liter dengan kadar spek 0,02. Batas keberterimaannya 0,008 mg per liter. Hal ini MDL prediksi setara dengan MDL hasil. Persen RSD hasil 10,73, persyaratannya 19,51%, diterima. Persen R hasil 90,66%, persen R persyaratan 70 sampai 125% memenuhi. Signal to noise ratio 9,3, kisaran batas keberterimaan signal to noise ratio adalah 2,5 sampai 10, memenuhi. MDL kurang dari kadar spek 0,006 kurang dari 0,02 mg per liter. Kadar spek kurang dari 10 kali MDL 0,02 mg per liter kurang dari 0,06 mg per liter. MDL kurang dari baku mutu 0,006 mg per liter kurang dari 0,06 mg per liter. Baku mutu lingkungan ini kita ambil dari PP nomor 22 tahun 2021.
LOG-nya ketemu 0,02. Jika MDL diterima, maka LOQ diterima. LOL-nya sama dengan 1. Kita lihat uji F-nya. F hitung 2,97, F tabel 5,35. F hitung kurang dari F tabel memenuhi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.